Oke. Nah, kalau pada pertemuan kemarin kita sudah mempelajari bahwa salah satu penyebab dari medan magnet itu ada bahwa itu bersumber dari muatan listrik yang bergerak dengan kecepatan V. Nah, sekarang kita pelajari sumber medan magnet berupa arus. Ya tentu saja, arus itu adalah definisi dari muatan yang bergerak. Itu ya. Nah, jadi muatan yang bergerak yang kemarin kita pelajari itu menghasilkan sebuah arus, ya. Jadi kita definisikan arus listrik itu sebagai muatan yang bergerak. Nah, gitu. Nah, jadi muatan bergerak. Nah, nanti ini kita tinjau muatan yang bergerak ini pada suatu kawat. Itu ya. Muatan yang bergerak itu bisa muatan negatif yang bergerak, bisa muatan positif yang bergerak. Keduanya itu sama saja, sama-sama menghasilkan arus listrik, gitu ya. Nah, itu. Jadi hal ini didasarkan dari fakta fisis ya, bahwa hampir semua fenomena dari muatan yang bergerak itu merupakan produk dari muatan dan kecepatan. Seperti itu ya. Karena pada realitanya muatan itu memang tidak hanya diam, melainkan dia juga bergerak. Nah, seperti itu. Itu ya. Oke. Nah, jadi muatannya itu bergerak ya. Kalau muatan bergerak itu berlawanan dengan arus yang bergerak gitu ya. Kalau misalkan muatan misalnya saja elektron dia bergerak ke kanan, maka nanti arus listriknya itu bergerak ke kiri. Gitu ya. Itu sudah kita ketahui. Nah, sekarang kita ingat-ingat ya bahwa arus listrik itu punya satuan ya. Nah, satuan dari arus itu perlu diingat-ingat ya. Satuan dari arus itu adalah 1 ampere ya. Nah, ini dimana 1 ampere ini setara dengan definisi dari muatan itu, muatan yang bergerak. Nah, ya, muatannya itu kan itu ya, muatan itu punya satuan yaitu coulomb, itu ya, 1 coulomb yang bergerak selama tiap waktu ya. Nah, ini tiap waktu bisa tiap detik, tiap menit ya. Nah, kita ambil dalam satuan internasionalnya tiap waktu, berarti kan tiap detik ya, 1 coulomb per second. Itu ya. Itu definisinya. Nah, sekarang kita kaji ini pada suatu sumber, misalkan pada suatu sistem ya, misalkan kita punya sistem garis gitu ya. Nah, ini deh. Nah, ini. Sistem yang kita sebut dengan sistem garis. Itu ya. Nah, ini. Nah, sistem garis itu bagaimana? Misalkan saja kita punya sistem kawat. Nah, seperti itu ya. Nah, kita misalkan punya kawatnya itu random gitu ya. Nah, ini misalkan pada suatu kawat ini punya kerapatan yang kita sebut dengan lambda gitu ya. Nah, rapat arus gitu ya definisinya gitu. Nah, kemudian pada suatu kawat ini kita alirkan suatu arus dengan kecepatan V gitu ya. Nah, ini kecepatannya itu V gitu ya. Nah, itu ya. Nah, dialiri arus ya. Kemudian misalkan dia mulai dari sini, kemudian katakanlah kita ambil segmen di sini ya. Katakanlah ini suatu titik P, maka artinya selama dalam perjalanan ini dia tuh telah menempuh jarak sejauh berapa. Nah, kalau kita misalkan tahu bahwa dia itu bergerak dalam selang waktu delta T, maka jarak yang ditempuh itu adalah V dikalikan delta T. Nah, seperti itu. Gitu ya. Maka definisi arus di sini dapat kita kaitkan dengan kecepatannya, gitu ya. Arus ini adalah muatan yang bergerak dalam kerapatan muatan lambda ya. Nah, maka arusnya di sini bisa kita tulis ini ya. Itu adalah lambda dikalikan kecepatan ya. Nah, atau bisa juga bahwa arus ini gitu ya. Arus ini bisa kita tuliskan ya. Nah, nanti dalam besaran vektor yaitu I itu sama dengan ya, itu lambda dikalikan kecepatan V. Nah, tentu saja vektor dalam konteks ini itu adalah bergantung kemana arah kecepatannya itu bergerak gitu ya. Nah, ini. Nah, seperti itu. Itu ya. Nah, tentu saja ekspresi ini bisa kita turunkan ya dari
dari penurunan yang lain gitu ya, dan tentu saja berdasarkan dari definisi daripada arusnya gitu. Nah, dalam hal ini arus itu kan berarti didefinisikan sebagai muatan yang bergerak tiap satuan waktu ya, berarti Q dibagi T gitu ya. Atau kalau kita definisikan arus sesaatnya itu bisa ditulis ini ya, turunan pertama muatan terhadap waktu. Nah, seperti itu. Nah, seperti ini ya. Nah, tentu saja kalau kita eksplorasi lebih lanjut ya, nah di mana definisi dari lambda itu di sini ya, itu kan adalah ini ya, lambda itu kan rapat muatan tiap satuan panjang ya, katakanlah panjangnya itu adalah L gitu ya. Nah, seperti itu ya. Maka nanti ini bisa kamu tuliskan di, nah itu ya. Berarti dari sini Q-nya itu ya, atau di sini kan L itu apa? L itu adalah panjang ya, katakanlah panjang dari sini sampai sini itu L gitu ya. Nah, maka L-nya itu adalah panjangnya itu. Panjang itu kan kecepatan dikalikan delta T ya, kecepatan dikalikan waktu. Nanti dari sini Q dikalikan V-nya itu adalah, L-nya itu adalah V dikalikan delta T ya, artinya nilai Q di sini bisa kamu tuliskan menjadi lambda dikalikan V dikalikan delta T, seperti itu ya. Nah, ya itu. Maka dari sini bisa kamu tuliskan ya, I-nya, itu Q-nya kan itu ya. Q-nya itu kan lambda dikalikan V dikalikan delta T dibagi dengan T ya. Nah, seperti itu, Dek. Nah, kita asumsikan sama ya, antara delta T selang waktu, T-nya itu juga selang waktu ya. Bisa kamu cancel ya, ini ya. Maka jadilah di sini I sama dengan lambda kalikan V, ini ya. Nah, seperti itu, Dek. Itu ya. Nah, di mana di sini penjelasannya itu adalah tentu saja I itu adalah arus listrik yang satuannya itu adalah ampere. Nah, kalau lambda itu adalah rapat muatan ya. Nah, rapat muatan tiap satuan panjang ya. Itu. Ini ya. Tentu saja satuannya di sini adalah coulomb per meter gitu ya. Dan V-nya itu adalah suatu yang kita sebut dengan suatu kecepatan ya. Kecepatan itu satuannya meter per sekon. Nah, seperti itu, Dek. Itu ya. Nah, kayak gitu. Oke. Nah, kemudian dari sini bagaimana cara kita mengukur ini ya? Bagaimana cara kita mengukur gaya magnetnya? Nah, itu ya. Jadi kita bisa tuliskan ya. Nah, ini kita tuliskan, yang ini kita sebut dengan gaya magnet ya. Nah, ini gaya magnet itu kan definisinya ya, yang sudah kita turunkan sebelumnya gini ya. Gaya magnet itu kan sama dengan Q muatannya dikalikan V cross B. Nah, di sini. Maka kalau di sini elemen muatannya itu sebesar dq, gitu ya. Nah, kalau kita ambil elemen muatannya saja, nah, jadi maksudnya kita ambil sampel ya dari suatu muatannya, kita tidak ambil muatan seluruhnya, melainkan sampelnya. Maka sah kita tuliskan Q-nya itu menjadi elemen dq. Nah, di sini ya. Maka kita bisa juga tuliskan nanti F-nya itu, kalau misalkan di sini dituliskan dalam elemen dq, maka F-nya itu harus kita tuliskan dalam integral ya. Nah, bahasanya seperti itu. Itu ya. Berarti dari sini integral V cross B, nah, dikalikan dq gitu ya. Tentu saja di situ B-nya itu adalah medan magnetnya. Nah, seperti itu. Itu ya. Nah, oke, dari sini bisa kita teruskan ya. Nah, itu saja. Nah, kita teruskan perumusannya. Kemudian nanti kita akan pelajari bentuk soal yang lebih aktual ya. Nah, seperti itu deh. Ini ya. Nah, ini. Nah, oke. Kita bisa lanjutkan ya. Pelan-pelan saja. Nah, di sini deh. Oke. Nah, tentu saja perumusan yang sudah kita pernah dapatkan tuh ya, bahwa lambda itu definisinya itu kan rapat muatan tiap satuan panjang ya. Nah, Q per L ya.
Nah, kalau ini dituliskan dalam deki, berarti sah saja kita tuliskan nanti ini deki, ya, berarti elemen panjangnya bisa kita tuliskan juga dalam elemen panjangnya juga, dl ya. Nah, ini kita bisa tuliskan dalam bahasa diferensial. Artinya dari sini dq-nya bisa kamu tulis menjadi lambda kalikan dl ya. Nah, maka dari sini kamu bisa lanjutkan ya, d500. Nah, ini ditulis sama dengan integral v cross b. Nah, dq-nya itu apa? Lambda dikalikan dl ya. Nah, seperti itu. Nah, di sini ada rumus di sini V dikalikan lambda ya. Nah, V dikalikan lambda tadi apa, Mas? V dikalikan lambda kan ini. V dikalikan lambda, yaitu arus listrik ya. Nah, itu adalah arus listrik I. Nah, ini ya. Nah, maka dari sini kita bisa tuliskan ya. Berarti ini perumusannya itu bisa menjadi integral itu ya. I itu ya. Atau I-nya kita tuliskan dalam bentuk vektor ya. Berarti I-nya vektor ini. Nah, I kan vektor ya. Berarti I cross B. Nah, dikalikan DL. Nah, gini ya. Atau boleh juga kita tuliskan di sini ya. Kalau kita nggak mau I-nya dalam vektor, nggak apa-apa. Tapi kita ganti DL ya, dalam vektor ya. Berarti ini bisa ditulis menjadi gini. Ini ya, integral I. Nah, di sini ya. DL cross B. Nah, bisa ditulis seperti ini. Berarti ini F. Nah, gini ya. Ini gaya magnet ini ya. Nah, jadi nanti kita bisa merumuskan gaya magnet itu seperti ini. Nah, ini ya. Nah, mungkin kamu kalau sudah pernah SMA ya, kamu pernah tahu rumusnya ILB. Nah, BIL kalau dia kata guru-guru SMA itu. Gaya magnet itu adalah B dikalikan I dikalikan L. Iya, betul. Itu nggak salah. Nah, itu asal-usul rumusnya itu dari sini. Nah, itu ya. Ini kan ada ILB. Nah, kita tuliskan dalam bahasa diferensial. Nah, nggak mungkin dong saya kasihkan rumus yang seperti biasa ya. BIL itu sama saja dengan kita mengulang kayak anak bocah-bocah SMA lagi. Nah, itu ya. Karena sekarang kita S1 gitu, kita harus bisa lebih itu. Nah, ini ya. Ini I-nya itu boleh kamu keluarkan dari integrasi, tidak masalah. Nah, ini di sini. Ini ya. Ini ya. Nah, ini itu berarti kamu bisa tuliskan ini menjadi seperti ini karena I-nya itu konstanta, jadi kita hanya bergantung pada arah L dan arah B. Nah, jadi kalau kita tuliskan di sini keterangannya ya, F-nya tentu saja ini gaya magnet ya. Nah, ini deh. Nah, ini ya, F-nya tentu saja itu adalah yang tersebut dengan gaya magnet ya. Nah, gaya magnet itu satuannya apa, Dek? Nah, Newton kan. Dan ini besaran vektor ya, hati-hati ya. Setiap ada panahnya itu besaran vektor. Nah, DL ini adalah elemen panjang ya. Nah, elemen panjang. Jadi tentu saja elemen panjang ini juga besaran vektor ya. Nah, ini besaran vektor, Dek. Nah, ini ya. Ini besaran vektor. Nah, ini artinya besaran vektor. Nah, kalau besaran vektor artinya dia punya arah. Nah, arah dari DL itu ya, saya kasih keterangannya biar nanti kamu bisa menjawab soal ya. Arahnya itu bergantung pada arusnya kemana. Arah bergantung dengan arah arus gitu ya. Arah arusnya kemana. Nah, seperti itu deh. Ini ya. Nah, lalu B-nya itu tentu saja medan magnet gitu ya. Nah, kalau medan magnet berarti arahnya ya itu gitu ya. Medan magnet itu arahnya ya tergantung medan magnetnya kemana, Dik. Nah, ini ya. Nah, Tesla. Nah, kalau guru kamu di SMA itu pasti ngajarkannya pakai kaidah tangan kanan gitu ya. Kalau jempol itu apa, I itu apa, ya. Kalau tempat jari itu apa. Nah, tapi kita nggak mungkin pakai cara yang kuno seperti itu. Nah, kamu harus punya pengetahuan yang lebih baik sekarang. Gitu deh. Itu ya. Nah, ini sini saya hanya highlight bagian DL ya. Nah, DL itu kan panjang. Panjang itu kan susah diartikan kalau panjang itu punya arah. Tapi dalam konteks ini arah yang dimaksud itu adalah arah dari arusnya kemana. Jadi kalau arusnya ke kanan, berarti kita tetapkan DL-nya itu arahnya ke kanan, gitu ya. Nah, arah B itu nanti tentu saja arah B itu sangat luas ya, D400. Nah, nanti itu tentu saja arahnya bisa kanan, kiri, atas, bawah. Nanti juga ada arah yang masuk bidang, ada arah yang keluar bidang. Nah, jadi nanti kalau misalkan silang itu bagaimana? Kalau misalkan titik itu bagaimana? Jadi silang itu artinya dia arahnya itu masuk bidang. Ini ya. Kalau
Titik itu artinya keluar bidang ya. Nah ini. Dan tentu saja DI500 harus ingat bahwa yang kita pelajari semuanya ini adalah besaran vektor ya, baik F, DL, dan B. Maka pengetahuan fisika dasarmu, pengetahuan matematika SMA-mu, fisika SMA-mu itu harus kamu pegang dengan baik. Itu ya. Jadi nanti masalah besaran vektor, nah itu harus kamu tahu ya. Nah arah ya. Nanti kalau arah ke kanan, ya, arah ke kanan itu vektor satuannya apa gitu ya, positif X gitu ya, pakai atau Y boleh gitu ya. Kalau ke kiri itu artinya minus X, nah ini ya, atau minus Y gitu. Nah itu deh. Kalau misalkan ke atas itu artinya Y gitu ya, atau C. Kalau ke bawah itu minus Y atau minus C gitu ya. Nah seperti itu. Itulah kenapa kenapa aku tekankan, karena pada sejak kita ketemu pertama kali yang saya jelaskan tuh vektor dulu. Nah itu ya, kamu masih ingat tuh. Nah kalau masuk bidang tuh artinya masuk ke layar kita ini. Kalau kamu lihat di HP berarti masuk ke dalam HP-mu itu. Nah masuk bidang itu ya, itu artinya minus Z dia atau minus K. Nah ini kalau keluar bidang, nah keluar bidang itu positif Z atau positif K gitu ya. Nah itu harus kamu ingat-ingat kembali, jadi masalah vektor. Nah ini itu seperti itu ya. Nah ini untuk sistem garis gitu ya. Nah tentu saja nanti kita juga bisa perluas perumusannya tidak hanya pada sistem garis, melainkan juga sistem yang kita sebut dengan sistem luasan gitu. Ini ya. Nah, ini sistem luas gitu ya. Nah, ini. Sistem luas tuh bagaimana, Mas? Nah, ya bentuknya luas ya. Bidang. Kalau tadi kan cuma garis saja. Nah, kalau ini sudah bentuknya luas gitu ya. Bagaimana itu, Mas, bentuk luas? Ya, tentu saja bisa kamu gambarkan dulu, Dek. Nah, misalkan saya punya lembaran nih. Nah, gini ya. Ini ya. Nah, seperti ini. Ini ya, lembarannya. Seperti ini. Tuh. Nah, misalkan pada luasan ini saya alirkan sebuah arus ya. Nah, saya alirkan ke sana nih, Dek. Nah, seret. Mengikuti bidangnya ya. Nah, seret. Nah, ini ya. Tuh. Nah, ini arusnya ke sana. Ini ya. Alirannya ke sana, Dek. Nah, ini. Aliran arus ya. Nah, itu seperti ke sana. Saya arahkan arusnya ke sana. Maka nanti kita juga tetap bisa definisikan ya. Nah, kemudian di sini kalau misalkan ini kita punya segmen ya, ini segmennya ini punya panjang L, maka aliran arus yang sekecil ini, nah ini bisa kita ambil suatu elemen pada segmen gitu ya. Nah elemennya itu adalah DL, ini ya. Kalau panjangnya L, berarti elemennya itu sebesar DL. Nah gitu. Nah di mana arah DL ini tentu saja arah yang tegak lurus ya terhadap bidangnya. Nah itu paralel, gitu ya. Nah paralel terhadap bidangnya. Nah kita definisikan juga yang namanya rapat arus, gitu ya. Nah ini. Nah, oke. Jadi kita definisikan aliran arusnya ini direpresentasikan dengan rapat arusnya. Jadi kita definisikan ya suatu variabel yang kita sebut dengan K. Nah, apa itu K? K itu adalah rapat arus permukaan. Nah, gini ya. Itu D. Nah, kita definisikan ya rapat arus permukaan. Jadi kita tuliskan ya satuannya itu ampere per meter ya, karena arus per permukaan. Nah, bukan permukaan, panjang ya. Iya permukaan, betul gitu.
Nah, namanya surface current density. Nah, itu ya. Nah, definisinya itu adalah di sini ya. K di situ ya. Itu definisinya itu adalah arah arusnya. Nah, arusnya kita sebut dengan besaran vektor di sini. Nah, karena arus punya arah dalam konteks ini ya. Nah, di sini dibagi dengan dl yang tegak lurus itu, ya. Nah, itu. Jadi dl-nya itu arahnya ke sana. Nah, dia sini ke bawah atau ke sana. Nah, maka kalau arah aliran arusnya ke situ, maka nanti kita juga bisa arahkan juga arah K-nya itu ke sana ya. Nah, searah dengan arah arusnya. Nah, situ ya. K-nya itu ke sana juga. Nah, ini. Gitu ya. Itu. Nah, seperti itu deh. Gitu ya. Nah, oke. Nah, tentu saja nanti yang namanya sesuatu yang mengalir ya, itu pasti mempunyai suatu kecepatan ya. Nah, kecepatannya kan belum kita definisikan kecepatannya di sini. Nah, tentu saja kita bisa kaitkan dengan rapat muatannya. Nah, kalau dalam bidang ini atau dalam luasan ini itu punya muatan Q, berarti rapat muatan permukaannya adalah sigma ya, dimana ini sudah pernah saya jelaskan ya. Nah, sigma itu adalah rapat muatan persatuan luas ya, itu Q per A, atau kalau kita nyatakan dalam bentuk diferensialnya boleh juga ya, kita tuliskan dQ dA. Nah, gini deh. Gini ya. Oke. Nah, di mana sigma ini itu adalah rapat muatan persatuan permukaan ya. Nah, ini rapat arus persatuan panjang ya, karena di sini kan dl ya. Nah, per panjang gitu ya. Ini satuannya ampere per meter, kayak gitu deh. Current per unit width gitu ya. Nah, kalau sigma ini rapat muatan per satuan luas ya, karena di sini kan dA ya. Nah, itu per satuan luas. Nah, itu. Berarti satuannya itu apa, Dik? Nah, ini sudah pernah saya bahas ya. Coulomb per meter persegi. Nah, gitu. Kalau Q-nya itu adalah muatannya. Itu harus tahu ya. Muatannya satuannya Coulomb, kalau A itu luasannya. Nah, ini saya ingat-ingat teruskan. Saya ingat-ingat terus biar kamu nggak lupa gitu ya. Nah, nanti K-nya ini bisa juga dikaitkan dengan Q-nya kayak gitu. Itu. Maka bagaimana kita mengaitkannya dari sini, Dek? Nah, dari sini ya. K-nya itu bagaimana kalau kita kaitkan dengan sigma? Nah, itu. Itu ya pertanyaannya. Nah, tentu saja DI itu kan definisi I itu kan Q kali I itu kan Q per T gitu ya, bisa dituliskan itu. I-nya itu kan Q per T. Nanti Q-nya itu bisa kamu masukkan sigma kali A gitu ya. Itu boleh juga seperti itu. Nah, itu. Ini ya. K-nya boleh kamu tuliskan juga bukan dalam notasi diferensial, boleh, atau kita tuliskan dalam seperti ini, I per L, gini juga boleh. Nah, di mana I-nya itu kan Q per T ya. Nah, Q per T. Nah, itu kan tadi kita ingat ya, I-nya kan di sini, Dek. Nah, Q per T kan. Jadi kita masukkan rumusannya ya, Q per T kali L, dan Q-nya itu kan apa? Q-nya itu adalah sigma dikalikan A ya. Nah, ini tahu dari mana? Nah, dari sini. Rumusnya tinggal dibolak-balik saja. Nah, ini ya, ini T kalikan L gitu ya, Dek ya. T itu waktu. Nah, ini.
luasan itu ya. Kalau kamu cek di sini, sebuah luasan dibagikan dengan panjang, ya, panjangnya L-nya itu berarti kan sama dengan jarak yang ditempuh segini. Nah, ya, A dibagi L itu kan L yang tentu saja L di sini adalah L yang tegak lurus ya, dengan ini kan tegak lurus. Arahnya ke sana, arah ini tegak lurus itu kan gini. K-nya ke sana dan DL-nya gini. Ini kan tegak lurus. Berarti artinya kalau luasan dibagi panjang yang tegak lurus tersebut, artinya kan sama dengan panjangnya. Panjang yang ditempuh sama ini. Nah, jadi kesini itu adalah panjangnya kan. Nah, sebesar P gitu ya. Misalkan kita ambil segmen dari sini, dari A ke B. Nah, itu jaraknya sebesar P. P itu panjangnya. Nah, ini P ya. Nah, yang namanya P, panjang yang ditempuh atau jarak yang ditempuh oleh satu arus tersebut dibagikan dengan waktu, itu kan sama dengan variabel kecepatan, Dek. Artinya, nilai K di sini boleh juga kamu tuliskan, jadi kan ini P dibagi T itu kan velocity ya. Jadi sigma, hasilnya sigma dikalikan velocity. Nah, gini ya. Itu, Dek. Nah, ini velocity yang beneran, bukan velocity yang TikTok yang menjijikkan itu. Nah, itu ya. Tuh, jadi K itu adalah rapat arus persatuan panjang yang dapat didefinisikan dengan rapat muatannya, yaitu sigmanya itu. Gitu ya. Maka dengan demikian kamu nanti bisa reformulasi lagi perumusan dari gaya magnetnya. Itu ya. Nah, ini gaya magnetnya. Ini bisa kamu rumuskan kembali. Nah, ini namanya velocity yang bener, bukan velocity yang joget-joget itu ya. Nah, maka dari sini itu ya, rumus gaya magnetnya bisa kamu tuliskan by default ya. Nah, itu tentu saja kamu tahu ya, rumusnya Q dikalikan V cross B. Nah, dari sini kamu bisa ambil Q-nya itu hanya sebagai suatu segmen saja. Jadi Q-nya itu bisa kamu ambil dq. Nah, bagaimana cara kita membahasakan ini, Dek? Q jadi dq. Ya, Q itu bisa kamu anggap beras karung, ya. Dq itu kamu bisa kamu anggap sebagai beras, satu butir beras, gitu ya. Kamu hanya ambil satu segmen saja, satu elemen saja, gitu ya. Maka artinya kalau kamu ambil satu elemen saja, satu butir beras saja, maka bagaimana cara kita menghitung semua beras? Tinggal kita hitung semuanya, diintegralkan namanya, hitung semuanya itu. Maka bisa kamu tuliskan dari sini integral V cross B dq ya. Nah, ini maka dq-nya tentu saja nanti bisa kamu ambil ya. Nah, dari perumusan ini kan dq berarti kan sigma dikalikan dA gitu ya. Nah, ini deh. Berarti ini dq-nya ini sigma dikalikan dA gitu ya. Maka bisa kita tuliskan integral V cross B ini ya, sigma dikalikan dA gitu ya, Dek ya. Nah, tadi kita sudah rumuskan juga di Imuratus bahwa V dikalikan sigma itu apa, Dek? Nah, di sini kamu bisa lihat V dikalikan sigma itu adalah K, yaitu rapat muatan apa ini? Rapat muatan persatuan permukaan ya. Nah, ini. Sebentar, kenapa ini pindah ke sini, Dek? Ini ya. Sebentar. Ini. Ini ya. Nih. K-nya sama dengan sigma dikalikan VD. Nah, ini ya. Nggak bisa dihapus ya. Ya sudah. Ini kan dA kan? Itu ya. Nah, dari sini kita punya variabel V dikalikan sigma ya. Nah, ini kan V dikalikan sigma itu tadi sudah di Imratus rumuskan di sana ya. Rumusnya itu adalah K ya. Nah, gitu ya, Dek ya. Sebentar, ini agak error sedikit. Loh, kok kuantum ini ya. Jadi Mas perlu restart lagi ya. Loh. Oh, ternyata masalah, Dek, tadi, Dek. Nah, ini ya.
mati. Ini ya. Nah, itu Mas tadi salah. Nah, ini sudah benar ya. Oke. Ini ya. Maka kalau itu kamu tuliskan sebagai K, maka dari sini bisa kamu rumuskan ya, berarti K cross B, Dek. Nah, gini ya. Ini ya. Berarti sisa K itu kan ya, integral K cross B. Nah, gini ya. dA ya. Nah, gini, Dek. Ini itu adalah rumus dari gaya magnetnya. Gitu ya. Bisa kamu pakai perumusan yang seperti itu atau yang seperti ini juga boleh. Ini ya, I. Nah, I cross B itu boleh. Tapi di sini kita bisa ambil elemen DL gitu ya. Ini deh. Ini ya. Jadi setiap ada rumus yang ada kotaknya itu adalah rumus yang penting, Dek. Nah, jangan dilupakan ya. Nah, di sini K cross B, D. Nah, itu ya. Nah, dengan cara yang sama, Dek, kamu bisa juga nanti rumuskan bagaimana kalau misalkan kita punya suatu sistem yang namanya sistem volume. Gini ya. Gini. Karena yang namanya sistem itu tidak hanya sistem garis, tidak hanya sistem permukaan, melainkan juga ada sistem volume, gitu ya. Nah, jadi kita gambarkan saja. Nah, katakanlah kita punya suatu volume ya. Nah, ini sebut saja ini ya. Ini deh. Ini ya. Nah, maka dari sini kita definisikan dulu arusnya itu mengalir kemana. Nah, katakanlah arusnya itu mengalir sini ya. Nah, di sini deh. Ini ya. Jadi kita samakan ya. Nah, ini. Ini deh. Nah, ini arah arusnya kan ke sini. Seret. Gini ya. Nah, tentu saja kalau sebagaimana kita bisa mendefinisikan dari elemen simpal dari panjangnya, maka dengan cara yang sama kita bisa juga dong mendefinisikan elemen dari luasannya dari sini. Gitu ya. Jadi kalau ini punya luasan A, which is tentu saja arahnya itu tegak lurus ya. Arah dari luasan itu ya. Maka kita bisa juga definisikan elemen dari luasannya. Nah, ini saya gambarkan seperti ini, Dek. Nah, agak kecil mungkin ya. Nah, ini. Ini ya. Iya. Ini, Dek. Nah, nih elemen luasannya sangat kecil. Di mana itu, Mas? Elemen luasannya. Nah, kita ambil dari sini, Dek. Iya. Tentu saja kita sebut dengan DA yang arahnya tegak lurus ya. Tegak lurus itu kan ke sana arahnya. Nah, seperti itu, Dek. Nah, itu ya. Nah, kalau kita berhasil definisikan K sebagai rapat arus perpanjang, maka nanti bisa kita juga definisikan suatu perumusan yang kita sebut dengan ini ya. Ini yang kita sebut dengan C, itu ya. Nah, C itu adalah rapat arus per surface ya. Nah, ini per satuan permukaan. Nah, atau boleh juga kamu sebutkan ini sebagai volume, current, density gitu ya. Nah, ini. Maka nah, kalau yang ini kamu bisa juga sebut sebagai surface gitu ya, current, dan density. Nah, seperti itu, Dek. Itu bisa kamu tuliskan ya. Nah, nanti ini perumusannya. Nah, kita bisa kaitkan. Nah, ini ya, itu aliran arusnya ke sana ya. Nah, itu kita definisikan aliran arusnya itu sebagai arus C. Nah, itu ya. Nah, ini C itu definisinya itu adalah DI. Nah, arusnya sebagai vektor ya.
Nah, itu dibagi dengan DA. DA yang tegak lurus itu tadi. Nah, ini. Gitu. Itu ya, itu definisinya, Dek. Nah, tentu saja kamu bisa kaitkan dengan rapat muatan permukaannya. Jadi kalau permukaannya di sini sebesar Q dan volumenya sebesar V ya, maka di sini tentu saja rapat muatannya itu adalah rho ya. Nah, itu. Sebagaimana kamu bisa definisikan di sini, Dek. Nah, itu rho ya. Nah, maka rapat muatan volume atau rho itu definisinya itu kan masih kamu ingat ya, yaitu muatan per satuan permukaan, Dek. Q per V. Atau kalau kamu definisikan dalam bahasa diferensial, boleh juga, yaitu dq dibagi dv, gitu ya. Nah, kadang beberapa sumber itu bukan dv tapi d tau ya, simbolnya tau. Itu volume juga, tidak masalah. Yang penting kita sudah perjelaskan ya, substansinya di sini itu adalah per elemen volume, gitu deh. Gini ya. Nah, seperti itu. Maka nanti tentu saja definisi J ini juga bisa kita arahkan dalam definisi rho, gitu ya. Tentu saja kalau kamu arahkan dari sini, nah ini ya, definisi J ini juga bisa kamu tuliskan sebagai I per A kan. Nah ini ya, I dibagi A. Boleh juga diferensialnya kamu cancel, kita tuliskan dalam bahasa non-diferensial. Nah, kamu ingat bahwa I itu kan perumusannya itu adalah Q dibagi T ya. Nah, muatan dibagi waktu. Nah, berarti Q per T. Nah, ini kita tuliskan ya. Dan Q-nya itu kan definisinya apa dari sini? Kalau Q-nya kamu tulis, berarti kan rho dikalikan V kan? Berarti rho dikalikan V volume dibagi, ini ya, saya tuliskan T-nya di sini, A-nya di sini boleh. Nah, volume dibagi luas itu kan sama dengan apa? Volume dibagi luas, atau volume itu kan luas dikalikan waktu ya. Nah, berarti V dibagi A itu adalah apa, Dek? Adalah panjangnya, Dek. Nah, itu D 400. Nah, panjangnya itu katakanlah panjangnya itu P. Berarti dalam konteks ini, kalau kita ambil segmen dari sini, arusnya bergerak dari sini ke sini dengan suatu panjang, ya katakanlah panjangnya P gitu ya. Nah, maka kita bisa definisikan di sini panjangnya P. Dan panjang, ya panjang dalam hal ini jarak yang ditempuh dibagi dengan waktunya, itu adalah definisi dari kecepatan dV. Sehingga di sini kita bisa rumuskan ya, J itu rumusnya itu adalah rho-nya ini dikalikan dengan panjangnya. Nah, gini ya. Tapi di sini rho dikalikan dengan kecepatan. Nah, gitu deh. Nah, gini ya. Gitu deh. Itu ya, J-nya rho dikalikan V. Nah, sehingga nanti kita juga bisa merumuskan gaya magnetnya juga. Nah, ini ya. Gaya magnet. Ini. Itu ya. Nah, ini apa bedanya dengan kamu SMA? Kalau di SMA kan kamu hanya belajar yang ini saja, I dl cross B gitu ya. Nah, kalau sekarang sudah kita perluas lagi. Nah, nanti biar kamu lulus dari Bilfat dengan pengetahuan tambahan ya, dengan bergaya gitu deh ya. Nah, F-nya itu kan tadi kan rumus umumnya kan Q V cross B ya. Nah, ini dan ini rumusnya ini bisa kamu dekati dengan mengambil suatu elemen suatu muatan total yang kita ambil dengan elemen muatannya saja sebesar dq. Maka dari sini F-nya itu adalah ya integral V cross B dikalikan dq gitu ya. Nah, elemen dq di sini bisa kamu tuliskan menjadi ini ya. Nah, dq-nya kan di sini kan rho dikalikan dv ya. Ini rho dikalikan dv. Maka ini ya, ini bisa kamu tuliskan kembali menjadi bagaimana, Dik? Ini V-nya V volume ya, V besar ya. Maka dari sini V cross B dikalikan rho dikalikan dv ya. Nah, seperti itu, Dik. Dan kemudian kamu ingat ya bahwa rho dikalikan V itu definisi apa tadi, Dik? 400. Nah, bisa kamu cek kan di situ. Apa itu rho kalikan V ini? C. Nah, ya kan ya? C. Sekarang ya. Nah, maka kamu bisa merumuskan sekarang ya suatu gaya magnet itu bergantung sama rapat arus permukaannya, rapat arus volumenya C dicrosskan dengan B-nya. Nah, dikalikan dengan dV. Nah, ini. Jadi sekarang yang bisa kita simpulkan adalah
Baik ketiga sistem itu mempunyai rumus yang berbeda, yang garis gimana, yang permukaan gimana, yang volume bagaimana, gitu ya. Nah, nanti bentuk-bentuknya tentu saja bentuk-bentuknya itu beragam-ragam ya, bentuk-bentuknya ya, tergantung persoalannya itu bagaimana deh, Muratus. Gitu. Oke ya. Nah, sampai sini silakan kamu pahami dulu ya, dan kamu lengkapi catatannya dulu. Nah, kita bernafas dulu sebentar deh. Nah, saya simulasikan contoh soalnya dulu, kemudian kita lanjutkan materinya gitu deh. Nah, oke. Oh iya, aku mau merencanakan kuis ya. Nah, kuis kita belum pernah kuis ya. Kuisnya nanti satu sesi langsung saya jadwalkan ya. Mungkin habis tahun baru aja. Bahannya rencananya nggak banyak gitu. Sampai ke pertemuan 11 saja. Sehingga nanti UASnya cukup kamu pelajari sisa materinya ya, 12, 13, 14 itu kita akan selesaikan gitu deh. Oke. Oke, sabar ya. Oke, yuk kita lanjutkan yuk. Yuk. Oke. Ini saya beri suatu permasalahan ya. Nah, contoh soal. Nah, misalnya deh. Iya, ini arus I gitu ya. Ini misalkan arus I terdistribusi. Nah, ini ya. Terdistribusi seragam dalam penampang lintang ya. Kawat. Nah, itu deh. Nah, gini. Nah, kita gambarkan dulu ya. Nah, misalkan gini bentuknya, Dek. Nih ya.
Nah, katakanlah ini panjangnya itu tak hingga gitu ya. Nah, ini. Dan di sini punya jari-jari gitu ya. Let's say jari-jarinya itu R dan arusnya itu adalah I gitu ya. Nah, ini. Nah, seperti itu, Dek. Nah, pertanyaannya itu adalah carilah rapat arus volume C. Nah, itu ya. Seperti itu, Dek. Nah, ini. Nah, bagaimana cara kita nyarinya? Itu pertanyaannya. Nah, terus yang kedua ya. Ini soal pertama, Dek. Kita buat 2 soal saja ya. Nah, yang kedua ini. Misalkan ini ya. Nah, misalkan rapat arus densitas, nah itu sebanding dengan jarak ya, sebanding dengan jarak dengan rumus sebagai berikut, D. Nah, rumusnya misalkan C K dikalikan S gitu ya. Nah, ini pertanyaannya. Tentukan arus yang mengalir. Nah, gini ya. Seperti itu, Dek. Nah, tentu saja kita selesaikan dulu saja yang pertama ya, karena di sini lebih gampang gitu. Nah, di sini ya. Nah, kalau dia arusnya seragam tuh enak, Dek. Jadi penentuan rumusnya tuh gini saja. J itu sama, tadi kan rumusnya kan J sama dengan I dibagi A ya. Nah, ini. Bisa DI per DA, bisa I per A. Jadi rumusnya J tadi kan ini, bisa kamu tuliskan juga nanti ini rumusnya itu bisa juga seperti ini, Dek. Nah, boleh juga I per A gini juga. Jadi bisa kamu tuliskan dalam bahasa diferensial, bisa kamu tuliskan dalam bahasa bukan diferensial. Kalau bukan diferensial tuh artinya I-nya sudah seragam. Jadi bisa kamu langsung masukkan rumusnya. Nah, itu ya nanti bedanya itu ya. Nah, masukkan saja kalau gini. Nah, A itu apa? A itu adalah luas lingkaran. Berarti kan kamu tahu ya, A di sini itu adalah luas dari apa? Luas dari lingkarannya. Nah, gitu, Dek. Luas lingkaran itu apa rumusnya, Dek? Yaitu Pi dikalikan jari-jari pangkat 2. Nah, gini ya. Maka dari sini I dibagi dengan, nah ini Pi R kuadrat, gitu ya. Nah, ini J-nya seperti itu. Itu, Dek. Nah, seperti itu ya. Nah, gampang sekali, cuma tinggal masukkan rumus saja. Nah, gitu, Dek. Nah, sekarang kalau misalkan seperti ini, ya, bentuknya sekarang sudah merupakan suatu fungsi. Kalau dia merupakan suatu fungsi, maka nanti rumus J-nya itu kamu pakai yang diferensial. Nah, ini ya. DI dibagi dengan DA, ini ya. Nah, artinya nanti perumusan dari I-nya itu bisa kamu ambil, gitu ya, rumusnya integral J dikalikan DA, D. Nah, DA itu elemen apa, Mas? Elemen luas. Luas apa, Mas? Nah, ini ya. Ini nggak sembarangan nih, Dek. Nah, ini kan adalah elemen luas. Gitu ya. Ini. Nah, luasnya luas apa, Mas? Nah, luas ini. Nah, ini kamu ambil sendiri ya. Nanti tampak luasnya ya. Jadi nanti kamu bisa lihat ya tampak luasnya. Nah, ini kan luasnya kan seperti ini, Dek. Gini ya. Nah, kamu pasti sudah belajar Fismat sama Pak Basit ya. Elemen luas dari lingkaran itu bentuknya bagaimana, Dek? Nah, seperti itu ya. Jadi, kalau kita ambil jari-jarinya di sini itu adalah katakanlah kita ambil jari-jarinya itu adalah R kecil gitu ya. Nah, kemudian kita geser jari-jarinya ini sejauh ya. Kita geser sejauh ini. Nah, misalkan ini kita geser sejauh theta gitu ya. Nah, gitu, Dek. Maka nanti busurnya ini berpindah sebesar R dikalikan d theta gitu, Dek ya. Nah, itu. Maka yang namanya elemen luas itu bagaimana, Mas, elemen luas itu? Nah, luas itu berarti kamu nanti bisa kalikan dengan apa? Dikalikan dengan elemen jari-jarinya gitu ya. Nah, ini.
Ini ya. Jadi ini akan membentuk suatu bangun yang bentuknya itu seperti ini. Ini dia. Ini ya. Kamu akan membentuk suatu bangun yang bentuknya seperti ini. Ini ya. Nah, inilah kurang lebih. Ini besarnya itu R d theta. Let's say ininya itu besarnya itu hanya dr, gitu ya. Maka artinya luasnya ini ya itu kan mendekati luas suatu bangun ya, kita sebut gini. DA-nya itu berarti kan kalau ini sangat kecil sekali, bangunan ini tidak terlihat seolah segitiga kan, seolah dia membentuk bangun yang kita sebut dengan bangun persegi panjang ya. Persegi panjang kan rumusnya panjang di lebar. Panjangnya itu dr, lebarnya itu adalah r d theta. Nah, kalikan saja d. Nah, gini ya. Nah, seperti ini. Nah, itu ya. Nah, karena di situ kan fungsinya itu adalah S ya di situ ya. KS ya, K dikalikan S. Nah, jaraknya itu S. Maka ini kita buat dalam bentuk R saja ya. Nah, biar sama ya. Nah, ini K dikalikan R gitu. Itu deh. Dengan jarak dari pusat jadi nih ya. Loh mas, jaraknya itu kan jari-jarinya R besar. Kok kita bedakan dengan R yang ini? Ya, sama saja deh. Nanti kita integrasinya sepanjang jari-jarinya sebesar R besar ini. Itu ya. Nah, jarak dari pusat. Nah, katakanlah jaraknya itu R kecil gitu deh. Nah, maka dari sini bisa kita langsung masukkan ya. Maka perumusan dari arusnya itu kan gini ya, integral J dA ya. Masukkan saja J-nya itu kan tadi rumusnya apa, Dik? K dikalikan R kan, R kecil ya. dA-nya itu apa, Mas? Yaitu R dr d theta. Nah, karena di sini terdapat dua diferensial gitu ya, maka kita bisa tuliskan integralnya pun juga ada dua, Dik. Nah, gini ya. Tuh ya. Nah, integralnya juga ada dua macam. Nah, maka dari sini kita pisahkan ya. Nah, untuk bagian yang theta itu batas integral yang belakang itu adalah integral yang belakang ini juga. Kalau ini di belakang, maka ini integral yang belakang ya. Tetanya itu 0 sampai 2pi ya. Karena kan lingkaran itu kan bentuknya 360 derajat. Dalam hal ini tetanya itu adalah sudut lingkarannya kan. R-nya itu jari-jari. Jari-jarinya dari berapa nih di M100? Dari pusatnya 0 sampai R besar ini. Nah, ini kan jari-jarinya R besar ya. Maka kamu tuliskan batasnya dari 0 sampai R besar. Nah, gitu ya. Nah, dari sini kamu keluarkan saja variabel yang tidak berkaitan ya, kayak K di sini, K-nya boleh kamu keluarkan. Terus kamu kumpulkan batas integral yang terhadap d theta gitu ya. Maka di sini bisa kamu tuliskan 0 sampai 2pi d theta ya. 0 sampai R besar. R dikalikan R itu apa, D? R kuadrat. Nah, kalikan dr kan. Nah, gini ya. Maka dari sini integral d theta itu adalah theta ya. Batasnya dari 0 sampai 2pi. Nah, integral R kuadrat itu kan sama dengan ya, integral R kuadrat itu kan sama dengan sepertiga R pangkat 3 ya. Nah, itu. Gini. Nah, maka di sini jadinya ini sepertiga R kecil pangkat 3 ya. Batasnya dari 0 sampai R besar. Itu deh ya. Nah, kalau kamu masukkan berarti batasnya 2pi ini ya. K dikalikan 2pi kurangi 0 ya. Ini sepertiga, ini R besar pangkat 3, gitu ya. Maka hasil ini, I-nya itu, besar arusnya itu adalah apa, Mas? Yaitu ini, 2pi dikalikan K, dikalikan jari-jari pangkat 3, dibagi 3. Nah, gitu ya. Nah, seperti itu, Dek. Itu ya, itu salah satu contoh dari kita menyelesaikan persoalan yang bisa disebut dengan permasalahan luasan. Nah, seperti itu, Dek. Gitu ya. Seperti itu. Oke. Nanti kita bisa perluas lagi persoalannya, gitu ya. Nah, itu. Oke. Oke ya. Itulah soal-soalnya, Dek. Nah, nanti kita agendakan ya. Saya belum mengagendakan keempat lagi ke kampus. Nanti saya agendakan kuisnya offline ya. Boleh buka buku ya, silahkan. Nanti soal-soalnya saya ambil dari situ, saya modifikasi sedikit ya.
Nah, seperti itu, Dek. Kapan? Ya, nanti kita atur gitu ya. Nah, yang jelas kuliah kita harus lebih rajin ya, karena kita melunasi kuliah-kuliah yang belum itu ya, seperti itu, Dek. Oke. Nah, oke, baik. Ini ya. Nah, bagaimana dengan arus yang tadi yang kita bahas itu ya? Nah, di situ. Nah, persoalan arus tadi ya. Nah, jadi kita hadapi ya arus pada permukaan tadi yang kita sudah rumuskan dengan baik. Aduh, kenapa sih ini? Ini ya, arus pada permukaan tadi itu kan rumusnya begini ya, yaitu I ini ya, integral sepanjang permukaan surface-nya J dikalikan elemen luasan yang tegak lurus tadi kan. Nah, kenapa demikian? Karena kita berkaca dari rumus yang ini kan, DI dibagi dengan DI per DA yang tegak lurus tadi. Maka secara normal, secara general, arusnya bisa dirumuskan demikian. Nah, kita juga bisa ambil ini dalam elemen vektor ya. Berarti di sini dalam elemen vektor, berarti di sini C dot dekat dengan DA gitu ya. Itu boleh juga seperti itu. Nah, oke. Maka nanti kalau misalkan kita ambil suatu permukaan ini dalam suatu permukaan yang tertutup ya, luasan yang tertutup gini kan, S gini ya, C dot DA, maka kita sudah pernah belajar ya yang namanya teorema divergensi, pertemuan kedua atau pertemuan ketiga di perkuliahan itu. Kita bisa tuliskan ini, kalau permukaan tertutup kita cukup ambil bagaimana penyebaran dari suatu rapat arus permukaan volumenya. Penyebaran itu kan kita sebut dengan divergensi dari C. Nah, gini ya. Nah, ini pada elemen volume di V ya, atau di tau boleh. Nah, ini dalam volume V gitu ya. Nah, kita bisa ambil itu dalam satu volume. Nah, kalau ini kita ambil dalam permukaannya saja. Nah, ini ya. Nah, seperti itu. Ini kan menurut teorema divergensi. Nah, itu ya. Dari mana yang kanan itu, Pak? Nah, dari yang kanan itu dari teorema divergensi, Dek, yang ini. Nah, itu sudah pernah kita bahaskan ya. Nah, gitu ya. Dan kalau kita ingat ya, bahwa J itu kan tentu saja J itu kan bergantung pada rho ya, rho dikalikan V. Rho di situ kan mengandung informasi dari muatannya berapa. Nah, gitu ya. Gitu. Mengandung informasi dari muatannya. Nah, gitu ya. Dan muatannya itu tentu saja itu bersifat kekal ya, conserve ya. Nah, bagaimanapun arah dari arus yang melintasi suatu permukaannya, whatever flows out through the surface. Nah, berarti artinya bagaimanapun arah dari arus yang melewati suatu permukaan itu harus datang dari sifat atau karakter dari arus yang melewati pada suatu dalam volumenya. Makanya di sini tuh ada faktor volumenya. Nah, seperti itu deh. Gitu ya. Nah, gitu. Oke. Itu ya. Nah, J-nya bisa kita kaitkan lagi ya tadi ya. J-nya itu kan rho dikalikan V. Nah, itu. Jadi nanti kita bisa lanjutkan di perumusannya ini. Nah, alias perumusannya tadi itu, integral V ini tadi. Integral V ini dari divergensi J-nya dikalikan dengan elemen volumenya. Nah, ini bisa kamu tuliskan lebih lanjut ya. Itu perumusannya. Itu. Nah, itu deh. Itu ya. Nah, J sendiri itu apa tadi yang kita sudah rumuskan ya. Nah, seperti itu. Nah,
Itu pertanyaannya yang bisa kita dalami lagi ini. Oke, sebentar ya. Oke. Nah, kamu ingat-ingat, Dek. Tadi petunjuknya kan dari segi apa? Dari segi muatannya kan? Gitu ya. Nah, di mana bagaimanapun arus yang melintasi pada suatu permukaannya itu, dia tuh ekspresinya itu harus datang dari sesuatu yang di dalam permukaannya itu, dalam hal ini volume. Gitu ya. Nah, tentu saja dari sini definisi arus itu kan ini kan menandakan dari suatu definisi arus ya. Tetap ini adalah suatu arus, Dek, yang kita sebut dengan I. Ini ya. Nah, ini ya. Nah, di mana definisi arus itu kan sama dengan turunan dari muatan terhadap volume ya. Nah, itu. Nah, ini kan kita tahu ya. Ini, Dek. dq dibagi dt. Nah, ini kan ya. Ini kan definisi arus, Dek. Nah, seperti itu. Nah, tapi kita harus ingat ya, bahwa ini dq itu artinya mengindikasikan perubahan muatan. Ya, penurunan muatan. dq ya. Perubahan atau penurunan muatan. Dan kenapa kita katakan penurunan? Karena di sini merujuk pada fakta bahwa muatannya itu meninggalkan suatu volume dari V-nya itu, gitu ya. Maka kita perlu memasukkan di sini tanda yang kita sebut dengan tanda minus ya. Nah, minus dq dt. Tanda minus itu menunjukkan ini ya. Tanda minus di sini menunjukkan suatu penurunan ya. Itu D. Suatu penurunan ya, penurunan dari arah ya, penurunan dari suatu muatan gitu ya. Nah, penurunan dalam artian jumlah muatannya itu berkurang, Dek, ya. Penurunan dari suatu jumlahan muatan ya. Jumlahan muatan yang ini agak kecil ya. Yang meninggalkan suatu volume V, gitu ya. Volumenya itu V, itu D. Makanya kita harus taruh di sana tanda minus. Maka dari sini ya, kita harus ingat ya, kalau kita kaitkan dengan suatu definisi dari Q-nya ya, bahwa yang namanya rho itu kan rumusnya kan itu apa, D? dq dibagi dv ya. Nah, ini berarti nanti ini dq di sini bisa kamu ganti di sini, D. Nah, gitu ya. Nah, maka dari sini, nah, kalau kamu ingin menuliskan Q-nya, berarti itu kan tinggal diintegralkan ya. Kalau rho-nya dq per dv, maka Q-nya itu adalah integral dari rho dikalikan dv-nya ya. Nah, seperti itu, D. Gini kan ya. Nah, tentu saja variabel kita bisa anggap ya bahwa rapat densitasnya pun berkurang ketika suatu muatannya itu bergerak keluar dari volumenya. Muatannya berkurang, berarti setiap waktu rapat muatannya pun juga berkurang, gitu kan ya. Rho-nya juga berkurang. Kalau suatu waktu itu ada 2 muatan tiap 2 detik. Nah, sekarang tinggal 1 muatan tiap 1 detik, berarti kan tentu saja berkurang. Maka dari sini di per dt-nya itu bisa kena ke rho-nya ya. Nah, di sini nanti di sini min integral ya do rho per dt. Jadi sekarang rho-nya itu tidak hanya bergantung pada posisi saja, tidak bergantung pada jarak saja, melainkan juga pada waktu. Nah, sehingga rho-nya itu adalah 2 variabel. Makanya ekspresi diferensialnya dari d per dt itu berubah jadi do ya. Nah, dikalikan dengan dv. Nah, seperti itu, D. Itu ya. Artinya apa? Kita bisa simpulkan bahwa variabel di sini
itu sama dengan variabel yang ada di sini, gitu ya. Nah, bisa kita simpulkan, maka ini ya. Nah, maka bagaimana, Dik? Nah, ini ya, integral V. Nah, divergensi J dari elemen volumenya tadi, ini ya, itu sama dengan integral. Nah, minusnya saya masukkan ke dalam ya, kan boleh-boleh aja. Berarti minus, ini ya, minus apa? Dou rho dot T dikalikan dV. Artinya apa? Di sini batas integralnya itu sama dan dV-nya juga sama. Artinya sesuatu di dalam integralnya ini juga sama, Dik. Ini ya, itu juga sama. Sehingga bisa kita simpulkan dari sini divergensi dari J itu sama dengan apa? Sama dengan minus dou rho dot T, gitu ya. Nah, seperti itu ya, Dek ya. Ini persamaannya itu seperti ini. Nah, persamaan yang di sini gitu ya. Nah, di sini tuh kita sebut dengan persamaan kontinuitas. Nah, itu dia. Itu ya. Nah, persamaan kontinuitas ini dalam hal ini menjelaskan apa? Menjelaskan semacam kekekalan gitu ya. Jadi kekekalan, conservation dari muatan, kekekalan dari muatan lokal gitu ya. Nah, seperti itu, Dek. Nah, kenapa lokal ya? Karena dia terdefinisi hanya pada daerah itu saja gitu ya. Jadi ini menceritakan bahwa divergensi dari suatu arus gitu ya, C pada suatu permukaan volume gitu ya. Divergensi itu menyebarnya suatu arus, Dek. Itu setara dengan berkurangnya rapat muatan volume setiap satuan waktu. Make sense ya, itu ceritanya. Itu cara membacanya, Dek, gitu ya. Nah, seperti itu. Gitu ya. Oke. Nah, seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita coba suatu soal ya, biar kita semakin pintar. Itu, Dek. Ini. Itu ya. Oke. Nah, kita coba ya. Kita belajar dikit ya. Nah, kita punya contoh soal gini, Dek. Nah, misalnya ya, misal medan magnet gitu ya. Medan magnet ini pada suatu daerah itu ya memiliki bentuk nih. Itu adalah gini, Dek. B, nah ini ya, K, Z, X. Nah, ini ya. Ini soal anak S1, bukan SMA lagi gitu ya. Dimana K-nya itu adalah konstanta. Nah, jadi dengan K adalah konstanta gitu ya. Nah, kalau X itu kemana? Artinya medan magnetnya ke kanan gitu ya. Nah, kemudian kita gini, Dek. Kemudian didefinisikan gini ya. Didefinisikan konfigurasi sebagai berikut. Nah, gini ya. Sebagai berikut. Itu ya. Nah, misalnya seperti ini, Dek. Nah, saya misalkan punya sumbu gitu ya. Nah, ini ya. ZX itu kita asumsikan arahnya itu bisa
kemana ya, jangan X lah, sebentar deh. Nah, itu arahnya itu pada sumbu Z gitulah ya. Nah, ini ya, ini deh. Nah, berarti kalau begitu kita perlu tahu ya arah Z itu kemana. Nah, ini ya, arah Z itu keluar bidang. Nah, jadi kalau X-nya itu ini ya, kalau X-nya itu ke kanan, Y-nya itu ke atas, Z-nya itu ke sini, keluar dari bidang. Jadi keluar dari apa namanya, iPad ini deh, gitu. Keluar dari HP-mu, gitu, sederhananya. Nah, ini ya. Nah, kemudian kita definisikan arah ini, kita buat suatu kotak gitu ya. Jadi ini saya punya kawatnya itu berbentuk panjang gitu ya. Nah, bentuknya persegi gitu katakanlah. Nah, gini ya, ini kawatnya. Oke, gitu. Itu ya. Katakanlah kawatnya ini punya sisi yang tersebut dengan sisi A, gitu deh. Ini ya, ini. Itu ya. Perhatikan baik-baik arahnya ya. Nah, misalkan saya kasih soal yang sama, itu artinya belum tentu sama deh, gitu ya. Nah, itu. Karena arahnya itu bisa jadi saya tukar-tukar nanti, gitu ya. Jadi kamu harus konsisten sama arahnya. Itu. Oke. Nah, coba kita kerjakan soal anak S1 ini. Nah, itu ya. Kayak gitu. Nah, KZ kali Z. Atau kita buat saja ya, gini ya. Ini KZ kali X gitu ya. Nah, kita buat aja kali X ya, gitu ya. Nah, kalau ini X paling gampang itu kita buat ini Y aja ya. Y, ini Z gitu deh. Ini Y, ini Z. Nah, gitu ya. Y-nya kanan kiri, Z-nya itu atas bawah. Ini ya, X-nya itu keluar masuk. Ini ya. Y-nya itu kanan, kiri, Z-nya itu atas bawah. Nah, X-nya itu gini. Bisa masuk bidang, bisa keluar bidang. Masuk itu negatif, keluar itu positif. Gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, gitu. Oke ya. Oh iya, belum pertanyaannya nih. Nah, ini ya. Oh iya, arah arusnya itu belum kita buatkan deh ya. Arah arusnya kita buat berlawanan jarum jam ya. Nah, ini I-nya ke sana, ini ke bawah, situ. Nah, itu deh. Itu ya. Tentukan ya, pertanyaannya ini satu pertanyaan saja. Tentukan ya gaya pada loop segi 4 gitu ya, yang sisinya A tersebut. Jadi kita tentukan gaya magnetnya. Nah, seperti itu ya, yang dialiri oleh arus yang berlawanan jarum jam ini. Nah, itu pahami baik-baik. Jadi nanti kalau misalkan kamu dapat soal, nah, tidak asal nyontek, langsung kamu salin. Nah, parafrase itu bagaimana, mengganti definisinya itu bagaimana, gitu ya. Nah, seperti itu. Gitu ya. Oke. Nah, itu ya. Tentu saja secara perumusan kita punya perumusannya itu adalah ini ya. F itu kan rumusnya kan gini deh. Nah, kita pakai ini ya, IL cross B gini ya. Atau kita pakai ya, ini boleh, I DL cross B. Nah, gini juga boleh. Tapi kita lebih mudah kalau misalkan ini nanti ini DL-nya itu bisa kita anggap dengan L gitu ya. Gitu deh. Nah, ini kita integralkan sepanjang L gitu ya, karena B-nya tetap gitu deh. Nah, B-nya tetap kan. Nah, gitu ya. Jadi kita bisa punya perumusan. Jadi untuk B yang tetap dalam artian dia itu sifatnya itu uniform, berarti B-nya itu tidak bergantung pada perubahan panjangnya. Maka nanti definisi dari F-nya ini bisa kamu tuliskan bukan dalam bentuk integral, itu langsung aja I L
cross B. Nah, ini kan rumusnya anak SMA itu, BIL. Itu. Kalau kata anak SMA. Itu ya. Oke, nah seperti itu deh. Nah, kita gambarkan lagi lah ya masing-masing ini ya. Ini. Nah, di sini deh. Nah, kita bagi menjadi berbagai segmen-segmen, begitu itu ya, bagian-bagian. Nah, itu. Ini ya. Jadi ini gini aja ya. Ini saya buat apa namanya? Kurang simetris ini ya. Oke, sorry deh. Ininya saya buat agak ke bawah gitu ya. Nah, ini. Nah, ini juga saya buat seolah-olah tuh menjadi dua bagian gitu di Imperatus. Nah, gini. Ini ya. Itu ya. Jadi seolah-olah itu kelihatan setengahnya, Dek. Nah, gini ya. Ini. Tuh. Itu ya. Jadi kalau itu A, setengahnya itu setengah A gitu ya. A per 2 gitu, Dek. Nah, jadi gambarnya itu lebih realistis kalau pakai gambar yang sudah saya edit ya. Nah, ini. Apa ini? Nah, ini. Nah, itu. Oke. Nah, itu rumusnya seperti ini. Tentu saja nanti kita bisa pakai rumus yang sudah termodifikasi ya, pakai ini ya. Nah, dan medan magnetnya tadi apa? Yaitu, Masya Allah, ini ya. Dan medan magnetnya tadi sudah kita rumuskan ya, bahwa B-nya itu adalah K dikalikan Z pada arah X ya. Arah X itu kemana? Arah ke sini. Nah, arahnya itu ke sini, ke sumbu ini. Nah, berarti arahnya itu keluar bidang ya, keluar bidang. Nah, di sini. Tuh. Nah, seperti itu. Oke ya. Oke. Yuk. Nah, tapi kita perlu apa namanya, dari sini perlu kita modifikasi sedikit deh. Karena kenapa? Dari sini pada arah Z itu, di sini kan bergantung pada Z ya. Arah Z-nya itu dari sini. Oke, silakan Dek, nggak apa-apa. Itu ya. Nah, berarti arah Z-nya itu bisa ada dua macam, Dek. Ya, arah Z positif di sini ya. Ini arah Z-nya positif. Ini ya. Yang bawah ini arah Z-nya negatif, Dek. Nah, maka dari sini perumusan ini bisa kamu modifikasi sedikit sekarang. B-nya itu bisa kamu tuliskan menjadi di sini ya, K itu Z arah X positif ya. Yang ini minus K Z pada arah X positif. Nah, ini untuk Z yang positif ya. Nah, di sini Z-nya negatif. Nah, gitu ya. Tentu saja kalau kita ambil dari sini itu minus Z, berarti di sini Z-nya itu adalah harga absolut ya. Nah, seperti itu deh. Harga absolut di situ selalu positif. Nah, ini ya. Boleh kamu tuliskan menjadi seperti itu. Dan kita bagi menjadi segmen-segmen ya. Nah, dari sini katakanlah ini segmen A, ini segmen B, yang di sini itu adalah C, ini D, E, di sini adalah F. Nah, itu deh. Nah, ini ya. Ini. Tuh. Ini ya. Nah, kita bagi dulu deh masing-masing yuk. Pertama kita ambil segmen AB ya. Nah, segmen AB. Berarti pada segmen AB itu kita
tuliskan gayanya D ya. FAB. Nah, itu berarti kan apa? Rumusnya tadi gayanya itu kan IL cross B ya. Nah, pada AB ini D, pada elemen AB di sini kan A-nya di sini, B-nya di sini. AB ini kan berada pada Z negatif ya, di bawah kan. Berarti itu berada pada Z negatif, berarti kan B-nya itu adalah min K Z X. Nah, gitu ya. Maka dari sini gitu ya. Maka dari sini kita bisa tuliskan ini sekarang. Bagaimana dengan arah L-nya? Arah L-nya itu bergantung pada arah arusnya. Nah, kalau kamu lihat di sini ya, L-nya kan ke sana. Ini kan di segmen A, B ini, L-nya kan ke sini. Nah, ke sini kan. Nah, ke kanan kan. Ke kanan itu arah mana? Ke arah Y. Nah, kanan ini kan arah Y. Berarti L-nya itu sepanjang berapa itu L-nya di sepanjang A di sini. Panjangnya A pada arah Y. Nah, gitu ya. Nah, seperti itu, Dek. Nah, sehingga dari sini FAB-nya itu I kalikan L itu A, B-nya kan ini kan min K Z gini ya. L-nya itu kan arahnya Y. Nah, B-nya itu kan arahnya cross X kan. Nah, ini ya. Nah, Y cross X itu hasilnya berapa, Dek? Y cross X itu nah minus Z. Nah, gitu kan ya. Kita harus tahu. Nah, di sini minus kena minus itu plus kan, maka dari sini kita punya gaya pada AB itu yaitu berapa itu? IA K Z gitu ya, pada arah Z. Nah, ini ya. Itu hasil pada segmen AB gitu ya. Nah, itu. Nah, kita ambil segmen AB. Nah, sekarang kita bisa ambil segmen DE. Nah, di DE. DE ini Z-nya positif, I-nya kan ke kiri, ke minus Y kan. Nah, bisa kamu ulangi lagi D dengan cara yang sama pada segmen DE, itu ya. Nah, ini berarti pada segmen DE itu, berarti kan di sini ya, itu F DE gini ya. Itu adalah IL cross B. Nah, gini kan ya. Nah, DE itu tadi kan pada Z positif kan. Nah, berarti kan B-nya itu kalau udah positif, berarti kan ini ya, KZX itu ya. Nah, KZ pada arah X kan. Nah, L-nya itu kemana, Dek? Nah, L-nya itu arah arusnya. Di D ini kan arah arusnya kan ke kiri. Berarti kamu ambil ya, minus apa? Minus A pada arah ke kiri. Kiri itu kan minus Y. Nah, ini ya. Maka dari sini F DE, nah itu ya. I L-nya kan ini minus A. Ini kita tuliskan dulu. Nah, ini minus A, B-nya kan ini K arah Z ya. Kemudian kita tuliskan arahnya masing-masing. Arahnya L itu kan Y kan, ini kan. Itu ya, Y-nya. Terus B-nya itu X. Nah, itu jangan ditukar ya, Dek ya. Karena Y cross X dan X cross Y itu beda hasilnya. Y cross X itu apa, Dek? Y cross X itu adalah minus Z juga. Nah, ini ya. Berarti ini minus, kena minus itu plus kan. Berarti di sini hasilnya itu apa? Yaitu I A K Z ini ya. Nah, itu dikalikan arahnya pada sumbu Z positif. Itu ya. Nah, seperti itu. Itu ya. Nah, kita bisa ambil sekarang pada segmen BC, CD itu ya. EF, FA itu ya. Nah, ini kita bisa tuliskan di sebelah ini. Ini, Dek. Nah, sekarang kita ambil segmen apa itu, Dek? Segmen BC ya. Nah, di sini. Ini ya. Segmen BC. Nah, itu. Sama juga ya. Berarti di sini ini ya, FBC itu kan I integral, maaf. Ini L cross B gini ya. Itu, Dek. Nah, dari sini ya kan IL cross B, berarti kan dari sini kamu tinggal definisikan lagi. Nah, BC itu pada apa segmen Z negatif kan, BC itu kan. Nah, Z negatif di mana B-nya itu adalah
Kalau segmen negatif tadi kan min K Z itu ya. Nah ini deh, min K Z X ya. Nah ini gini kan ya. Nah dan L-nya itu kemana? L-nya itu BC itu arahnya kan ke atas kan. Ke atas tuh kemana? Ke sumbu Z positif kan. Nah itu ya, A pada arah Z positif. Itu ya deh ya. Nah, berarti dari sini FBC bisa kamu tuliskan ya. Berarti I dikalikan L, L-nya itu kan besarnya kan A kan. B-nya itu kan besarnya kan min KZ kan. Nah, tuliskan ya min KZ. Kemudian arahnya L itu Z positif, arahnya B itu X. Nah, gini ya. Z cross X itu apa, Dek? Z cross X itu ya. Z cross X itu adalah positif Y. Nah, gitu ya. Maka kita bisa dapatkan di sini FBC di sini gitu ya. Minus I A K pada ini Z, ini ya. Ini pada arah Y. Nah, ini ya. Ini FBC itu deh ya. Nah, seperti itu. Nah, nanti kamu bisa juga cari pada segmen CD gitu ya. Nah, ini ya, sama juga nih rumusnya nih. FCD gitu ya. Ini I L cross B. Nah, CD itu di mana, Dek? CD itu, Dek. CD kan di sini. Berarti pada Z positif. Nah, berarti kalau pada Z positif, nah ini ya, B-nya itu kan positif K Z X ya. Dan L-nya kemana, Dek? L-nya itu. Nah, arah arusnya sama-sama ke atas nih, yaitu besarnya A ke atas tuh kemana? Z ya. Gini kan ya. Berarti FBC itu sama dengan I dikalikan L-nya itu apa, A, B-nya itu apa, K dikalikan Z ya. L-nya itu besarnya sumbu Z positif cross X ya. Nah gini ya. Ini Y ya. Nah ini Z cross X itu kan Y. Berarti kita dapatkan ya FBC itu apa di hasilnya? I A K Z, nah Y gitu ya. Ini. Nah, seperti itu, Dek. Itu ya. Nanti kita bisa cari lagi. Nah, bagaimana kalau kita ambil pada segmen yang lain gitu. Nah, ini ya. Kita kopas lagi aja. Oke, sebentar, Rik. Ini nggak bisa dikopas ya. Sebentar ya. Saya kopas dulu ini. Kenapa susah sekali ya mengkopasnya ya? Oke. Gitu ya, Dek ya. Nah, sekarang kita tinggal sisa 2 segmen ya, yaitu EF dan FA gitu ya. Nah, itu, Dek. Sama ya. Kita ambil segmen EF ya. Nah, ini. Berarti EF itu EF gini ya. Itu adalah I L cross B ya. Nah, EF ini di sini kan berada pada sumbu Z positif ya. Nah, di sini kan ya. Itu Z positif dan maka kalau positif kan besar B-nya apa? K Z X gitu ya. Dan apa lagi, Dik? Dan L-nya itu kemana? Nah, L-nya itu kan ikuti arah arusnya ya. Arah arusnya ini ke bawah nih. Nah, L-nya itu sebesar A, arahnya ke bawah. Kalau ke bawah berarti kan min Z ya. Nah, itu ya, Dek ya. Maka dari sini FEF masukkan ya, I besarnya L itu kan ini. A dikalikan minus itu ya. Minusnya itu belakangan aja. Nah, berarti dari sini
ini, atau minus A boleh. Kamu tuliskan minus A Z, ini boleh juga. Ini ya. Berarti kamu tuliskan minus A. Nah, B-nya itu apa? B-nya kan ini kan, K dikalikan Z. Besarnya L itu, panjangnya itu kan ini, Z positif kan. B-nya itu arahnya X positif. Nah, gini ya. Z cross X itu apa, Dik? Z cross X itu adalah Y positif, ya. Maka kita akan punya di sini gaya pada segmen EF itu adalah minus I A minusnya taruh depan ya, K Z, nah Y. Nah, gini ya. Seperti itu. Nah, yang terakhir itu pada segmen ini ya, segmen apa? Segmen FA gini ya. Nah, ini. Gitu deh. Segmen FA itu yang mana, Mas? Yang ini. Nah, FA gini ya. Saya tuliskan dulu rumusnya. Nah, IL cross B. Nah, itu ya. FA itu yang mana? Di sini kan. Nah, ini ya, di sumbu Z negatif kan. Berarti kalau di sumbu Z negatif itu, nah itu ya, B-nya itu kan minus K Z pada arah sumbu Z negatif pada arah X ya. Nah, ini. Gitu. Nah, terus di sini L-nya kemana, Mas? L-nya. Nah, arah arusnya kan ke bawah kan, di sumbu sini ya, sumbu Z negatif sini. Nah, berarti yang ke bawah itu kan minus. Nah, minus apa? Minus A, ke bawah itu Z. Nah, ini ya, minus Z gitu ya, ke bawah itu D. Kan minus ke bawah. Maka dari sini gaya pada segmen FA masukkan ke rumus. I besarnya L itu apa? Minus A. Besarnya B itu berapa? Minus K Z. Terus ini vektor satuannya L itu kan minus Z ini ya. Nah, ini Z crosskan, B-nya itu adalah X. Nah, itu D. Ini Z cross X itu adalah positif Y ya. Nah, itu deh. Gitu. Maka dari sini ini kan negatif kali negatif kan positif ya. Maka bisa kita dapatkan gaya pada segmen FA itu adalah I AK Z pada arah Y. Nah, gini ya. Tuh ya. Nah, ini hasilnya. Ini juga sama. Tuh ya, dan lain-lain juga ini. Ini, Dek. Seperti itu ya. Silakan dipahami lebih detail nanti. Nah, ini. Gitu ya. Seperti itu, Dek. Oke. Ya, silakan kalau ada yang mau ditanyakan, sangat boleh ya kalau mau ditanyakan. Oke. Aku pikir ya seperti itu. Oke ya. Demikian dulu ya pertemuan kita hari ini ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.